was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause the story of our lives, the best. Kita bisa baca di slide, baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 3:4. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam memasuki tahun yang baru itu, kita mempersiapkan segala sesuatu itu dengan indah, dengan luar biasa, agar supaya kita bisa menjalani kehidupan di tahun yang baru itu tentunya dengan luar biasa. Kalau kita melihat ayat ini, sungguh luar biasa. Paulus tidak katakan siapa yang ada di dalam Tuhan, siapa yang ada di dalam Allah, tapi dia menekankan suatu kata, siapa yang ada di dalam Kristus. Siapa yang berada di dalam pengurapan, Alkitab katakan ia adalah ciptaan baru. Berbicara mengenai pengurapan, itu tidak terjadi hanya setahun sekali. Pengurapan itu tidak terjadi pada bulan Januari tanggal 1. Pengurapan itu terjadi kapan saja, dalam waktu yang tidak dapat kita tentukan, dalam waktu yang tidak dapat kita duga. Pengurapan itu akan mengalir di saat kita membuka hati, maka itu mengalir di saat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Penekanannya di sini itu apa? Kata Kristus. Saya katakan tadi, Paulus tidak katakan yang ada dalam Tuhan, yang ada dalam Allah, tapi dia katakan apa? Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Pembaharuan kehidupan kita itu, saya katakan tadi, tidak terjadi setahun sekali. Supaya Roh Kudus itu bertata dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita dikatakan ciptaan baru, bukan wajah kita diubah, bukan penampilan lahiriah kita diubah, tapi karakter kita, kehidupan kita itu akan diubah. Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita. Oleh karena itu manusia sehebat apapun dia, sekuat apapun dia tidak bisa mengubah seorang selain Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Tinggal bagaimana caranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan mau berbicara lewat sakit penyakit? Apakah Tuhan berbicara kepada kita lewat masalah ekonomi? Apakah Tuhan berbicara kepada kita lewat masalah pekerjaan? Atau masalah apa saja? Tuhan bisa berbicara lewat apa yang kita alami setiap hari itu, agar supaya bisa menyadarkan kita bahwa kita itu butuh Tuhan. Di tahun-tahun ini saya katakan, kita sedang berada pada suatu era yang namanya era kompetitif. Kita sedang berada di suatu masa yang namanya masa persaingan. Bukan hanya dalam dunia sekuler, manusia atau kita bersaing, tapi dalam pelayanan pun Paulus berkata apa? Kita sedang berada dalam suatu perlombaan. Kita sedang berada dalam suatu kompetisi. Otomatis kita membutuhkan kekuatan agar supaya kita bukan hanya bisa bersaing, tapi kita pun bisa menang dalam persaingan. Dunia ini begitu kejam, dunia ini begitu keras. Oleh karena itu kita butuh pengurapan, agar supaya pengurapan itulah yang akan membuat kita, yang saya katakan tadi, bukan saja kita bisa bersaing, tapi kita pun bisa menang dalam persaingan. Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Sekarang lagi hot-hotnya orang berbicara tentang mantra. Orang sedang berusaha mencari paranormal agar supaya bisa membuat mereka itu sukses.
Orang mencari paranormal itu agar supaya mereka bisa mengalahkan saingan mereka. Orang mencari paranormal agar supaya mereka pun bisa menang dalam segala usaha. Tapi ini terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu akan membuat kita tetap berada pada suatu jalur yang namanya jalur kemenangan. Mazmur 20 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 20 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 3, 4. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegangkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Alkitab berkata, kemenangan itu ada dalam diri orang-orang yang diurapi Tuhan. Kemenangan itu akan diberikan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Orang boleh memegangkan kereta, orang boleh memegangkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Jadi kemenangan kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena apa? Karena Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita. Ulangan 8. Ayat 12. Ini, mari kita baca sama-sama. 3, 4. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Keberhasilan kita itu bukan karena kita yang hebat, tapi apa? Karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperolehnya. Dalam kalian pun demikian. Kekayaan. Oleh karena itu, sebelum Tuhan terangkat ke surga, Dia katakan kepada berita begini, kepadaku diberikan kuasa di langit dan di bumi. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan begini, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kita pun bisa menang dalam persaingan. Kita bisa bertahan, bukan karena kita, tapi ada kuasa yang bisa membuat kita tetap eksis dalam pelayanan. Kita bisa kuat dalam persaingan. Kita bisa kuat dalam pekerjaan. Kita bisa kuat dalam menjalani kehidupan. Bukan karena kita, tapi karena Kristus. Oleh karena itu, Paulus katakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Oh, bukan tiba-tiba Pak Gembala karena ada kuasa tiba-tiba muka berubah, style berubah, sehingga itu orang boleh katakan ciptaan baru. Tidak. Artinya begini, dulu kita belum bisa melayani, tiba-tiba kita bisa melayani. Itu bertahap. Tuhan percayakan kepada kita satu pelayanan. Dulu kita pakai hidup biasa-biasa, tapi sekarang kita hidup secara luar biasa. Bukan karena kita kaya, tapi karena ada hal-hal yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita. Jadi seseorang itu bisa mengalami perubahan hidup. Siapakah Petrus? Dia seorang penakut. Latar belakangnya apa? Dia seorang nelayan. Tapi pada waktu Roh Kudus turun atasnya, Alkitab berkata, Petrus dengan lantang berbicara di mahkamah agama. Sekali dia berkhotbah, banyak orang yang bertobat. Itu perubahan. Awalnya mungkin orang tahu Petrus itu hanya nelayan. Teman-teman tahu dia adalah seorang pengecut. Tapi di saat Roh Kudus turun, maka dia mengalami perubahan. Dia mengalami ciptaan yang baru. Orang yang penakut menjadi berani. Orang yang tidak bisa berbicara secara lantang dia bisa berbicara dalam mahkamah agama. Karena apa? Karena Roh Kudus turun atasnya. Tapi di mana kehidupan kita ini diubah? Tahun 2022 saya mau katakan, di hari yang pertama ini, terima Yesus
undang dia dalam terapi kehidupan. Minta supaya Roh Kudus berdiam dalam terapi kehidupan, sehingga kita boleh menjadi ciptaan baru. Sehingga orang akan katakan, yang begini belum pernah orang lihat. Pelayanan seperti ini belum pernah orang lihat. Seperti saya katakan Natal kemarin. Oh, kita dulunya biasa, menjadi luar biasa, bukan karena kita mengalami perubahan secara fisik, tapi karena Roh Kudus membuat kita ada perubahan. Kita mesti katakan ini supaya ayat ini bisa menjadi perkataan iman. Yohanes 15 ayat yang kelima. 3, 4. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itulah saya maksudkan tadi. Pengurapan bekerja, Roh Kudus ada dalam terapi kehidupan, maka apa? Alkitab katakan ia berbuah banyak. Yang dulunya seorang penganiaya jemaat, seorang Paulus yang dulunya dia tidak senang dengan Kristus, pada waktu dia terima Yesus, pada waktu Roh Kudus turun atasnya, dia katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam aku, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab apa yang dikatakan? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan kata lain, sehebat-hebatnya manusia ada satu ruang, di mana ruang itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang Mike Tyson yang dulunya dikatakan seorang petinju leher beton, tak terkalahkan. Tapi satu saat dia berada di satu ruang keangkuhan, sehingga sejarah mencatat yang kalahkan pada dia itu bukan seorang petinju yang hebat. Yang awalnya mengalahkan dia bukan seorang Evander Holyfield. Yang mengalahkan dia itu bukan seorang petinju yang bernama Vladimir Klitschko. Tapi yang mengalahkan dia seorang petinju yang mendapat julukan petinju ayam sayur. Orang tidak pernah mengunggulkan seorang petinju yang mendapat julukan ayam sayur. Tapi sejarah mencatat Mike Tyson yang dijuluki leher beton KO oleh seorang petinju yang tidak diunggulkan. Itu membuktikan bahwa sehebat-hebatnya manusia ada satu ruang di mana ruang itu tidak dapat ia masuki, dan ruang itu hanya dapat dimasuki oleh seorang pribadi yang namanya Yesus. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi ciptaan baru karena Kristus. Oleh karena itu, saya mau sampaikan pagi hari ini supaya jemaat mengerti. Menjadi ciptaan baru itu bukan tunggu tanggal 1 Januari, bukan tunggu hari Natal. Tapi ciptaan baru itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan di saat Roh Kudus bekerja. Setiap hari kita bisa menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan hanya Yesuslah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Kalau dia bisa mengubah air jadi anggur, dia bisa mengubah seorang perempuan berdosa bisa jadi seorang pendeta Injil. Dia bisa mengubah seorang Petrus penakut menjadi seorang pemberani. Dia pun pasti bisa mengubah kita. Asal kita mau buka hati, asal kita mau menerima dia, jadikan dia Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan buah sedikit, berbuah banyak. Karena kita berkata, Matius 3 ayat 10 baca dulu. 4. Tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, baik pasti ditebang, buang ke dalam. Kalau tadi tinggal di dalam Tuhan kita berbuah banyak, maka ada perkataan apa? Kapak sudah tersedia di bawah pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik.
orang yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita memiliki pengurapan, karena pengurapan itu yang akan mengubah kita, sehingga kita bisa mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita akan menjadi ciptaan yang baru karena Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita. Mari